Ketika Hong dan Dewa Petir memasuki tubuh binatang yang menelan, hati semua orang tergantung. Namun, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuh binatang yang menelan itu. Babata, bisakah Hong dan Dewa Petir menang? Luo Feng juga sangat gugup. Jangan khawatir. Hong dan Dewa Petir adalah dua pejuang jenius di bumi dan sangat cerdas dan tegas. Untuk menangani gerakan menelan, Hong mengeluarkan begitu banyak puing logam. Dia mungkin khawatir bahwa binatang bertanduk emas itu akan benar-benar dapat menelan semua itu, jadi dia bahkan membawa banyak bom hidrogen. Ini memastikan bahwa binatang bertanduk emas tidak akan melahap semua itu. Dan Hong menggunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan langkah pamungkasnya. Jelas, gerakan pamungkasnya membutuhkan waktu untuk bersiap. Ketika binatang bertanduk emas yang marah itu menyapu puing-puing logam dengan cakarnya, gerakan pamungkas Hong dilepaskan tepat waktu. Semua triknya terhubung, betapa indahnya, Babata mengenang, Luo Feng, jangan khawatir. Melihat performa mereka dari awal hingga akhir, keduanya jelas sudah melakukan persiapan yang cukup. Sekarang mereka telah memasuki binatang bertanduk emas itu tidak dapat menyerang dengan cakarnya. Oleh karena itu, peluang keberhasilan mereka meningkat menjadi sekitar 50% atau 60%. Bagaimana Luo Feng tidak khawatir hanya dari kata-kata Babata? Dia tidak bisa berhenti khawatir. Luo Feng terus menatap layar. Binatang bertanduk emas masih menjadi pemegang salah satu garis keturunan tertinggi dari binatang luar angkasa, dan itu benar-benar membiarkan Hong dan Dewa Petir memiliki kesempatan untuk menembus sisiknya dan memasuki tubuhnya. Hanya saja, begitu naif. Kemampuan bertarungnya terlalu rendah. Babata tidak bisa membantu tetapi mengatakan, melihat pertempuran sebelumnya, itu hanya mengandalkan kekerasan. Memang, dengan kekuatan, bakat, dan lain-lain dari binatang bertanduk emas itu selama bertarung dengan lebih cerdas atau terampil, tidak akan berakhir seperti ini. Jika itu lebih kuat, maka harapan kita akan berkurang. Luo Feng agak getir. Aku tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini mungkin masih sangat muda. Itu baru saja melangkah ke tahap pertumbuhan dewasanya. Mungkin tidak ada pengalaman sama sekali karena masih terlalu muda. Metode serangannya sangat sederhana dan kasar. Babata menjelaskan. Ia lahir dengan tubuh dan bakatnya. Tetapi pengalaman, keterampilan, kedewasaan, kelicikan, perlu dipupuk. Bahkan jenius bumi Einstein dan Sun Wu yang bijak dari periode negara-negara berperang, naif ketika mereka masih bayi. Jika Anda membiarkan binatang bertanduk emas ini tumbuh selama 10.000 atau 100.000 tahun, itu akan menjadi sangat menakutkan. Tapi sekarang, masih kecil, dan binatang muda bertanduk emas kecil ini hampir menyebabkan umat manusia di bumi punah. Di langit di atas Samudra Pasifik. Binatang bertanduk emas itu menjerit kesakitan. Cici gelombang-gelombang cahaya keemasan menyebar di permukaan sisiknya dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya. Ia ingin membunuh dua manusia keji itu di dalam tubuhnya. Jelas. Karena medan perang ada di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, cahaya emas yang dikeluarkan oleh binatang bertanduk emas itu tidak terlalu merusak. Jika tidak, itu akan membunuh dirinya sendiri. Boom gelombang-gelombang. Seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu bergetar. Mata emasnya yang gelap menahan sedikit amarah dan rasa sakit di dalamnya. Darah merah segar merembes dari mulutnya. Boom gelombang-gelombang. Gemetar yang aneh ini menyebabkan binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan meraung kesakitan. Tetesan darah merah mulai merembes keluar dari celah antara tumpukan sisik di sekujur tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara meraung kesakitan, sejumlah besar tetesan darah mulai merembes keluar dari sisik di permukaan tubuh binatang bertanduk emas itu. Setelah sekitar 10 detik, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan darah. Awalnya, dia mulai meraung kesakitan. Tapi seiring berjalannya waktu, aumannya terus menjadi lebih lembut. Pada akhirnya, itu tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Mendadak, mata emas gelapnya mulai redup. Sayap bersisik raksasa itu tenggelam, dan tubuh besarnya benar-benar mulai jatuh tanpa daya ke bawah. Di China, di pajangan di jalanan, televisi di rumah, dan di dalam kamp militer. Kekuatan hidupnya melemah. Kekuatan hidup yang kuat dari binatang yang menelan itu dengan cepat menurun. Ini hanya memiliki aslinya 80%, 70%, 60%,
50%, 40%, 30%, sebuah suara yang sangat bersemangat terdengar di setiap bagian China. Tidak hanya China, setiap lokasi lain di bumi berada dalam keadaan sangat bergairah. Kami menang. Won, kemenangan. Suara dan bahkan tangisan yang dipenuhi kegembiraan terdengar. Semua orang di bumi di sekitar setiap lokasi di bumi menjadi gempar. Pada saat ini, tidak peduli pria, wanita, tua, muda, tidak peduli ras atau negara mana, setiap orang dari setiap negara bersorak dalam kebahagiaan. Di aula pelatihan Balai Batas Kota Yangzhou, keributan. Semua orang berteriak dengan semangat. Keberhasilan. Kekuatan hidupnya menghilang. Luo Feng memandangi mayat binatang bertanduk emas yang jatuh yang berlumuran darah segar dengan kegembiraan. Itu benar-benar mati. Monster mengerikan yang membuat manusia putus asa ini akhirnya mati. Suci. Luo Feng hampir tidak percaya kebahagiaan seperti itu telah tiba. Bagaimana dengan Hong dan Dewa Petir? Luo Feng melihat layar dengan hati-hati. Suara penyiar berdering, semua orang di bumi, kami harus membawakanmu berita yang menyedihkan. Saat ini, kami tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun. Artinya, meskipun binatang yang menelan sudah mati, dua pejuang terkuat kita di bumi, Kepala, Hong, dan Dewa Petir, telah mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Petik 2. Diam. Aula pelatihan menjadi tenang dengan sangat cepat. Mungkin tidak, suara babata bergema di benak Luo Feng, Hong dan Dewa Petir mungkin belum mati. Mungkin tidak. Saya pikir mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup mereka lagi. Secerca kegembiraan dan harapan muncul di hati Luo Feng. Dia juga tidak ingin Hong dan Dewa Petir mati seperti ini. Tidak, detektor kekuatan hidup planet Anda ditemukan di reruntuhan pesawat luar angkasa. Detektor ini sebenarnya memiliki batas efektif. Ketika kekuatan hidup seseorang turun ke titik tertentu, detektor kekuatan hidup tidak dapat mendeteksinya lagi. Dan detektornya sendiri tidak begitu bagus. Mungkin tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup di bawah petarung tingkat pelajar pemula, jelas babata. Tidak. Suara-suara terkejut terdengar di aula pelatihan, binatang yang menelan berhenti. Luo Feng membeku, Su Xin di sampingnya membeku, semua orang membeku. Luo Feng melihat ke atas. Binatang bertanduk emas yang awalnya jatuh tanpa daya di layar memang telah menghentikan kejatuhannya. Itu hanya melayang di sana. Dan layar menunjukkan, bahwa binatang bertanduk emas itu mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup dari binatang yang menelan menjadi lebih kuat. Penyiar itu sangat terkejut. Semua orang terperangah. Apa? Mata Luo Feng membelalak tak percaya. Mengapa sangat sulit untuk membunuh? Mereka banyak berkorban. Mengapa binatang telan ini tidak akan mati? Binatang bertanduk emas itu melayang di udara, kekuatan hidupnya terus menguat ketika ia mendapatkan kembali 10% dari kekuatannya, ia terus meningkat, 20%, sampai 30%. Ketika kekuatan hidupnya meningkat hingga 30% dari level aslinya, itu berhenti meningkat. Banyak orang di bumi putus asa. Banyak orang menangis tanpa bersuara. Banyak orang berlutut kesakitan. Suci. Di langit di atas Samudra Pasifik. Binatang bertanduk emas itu perlahan membuka matanya. Mata emasnya yang gelap agak tak berdaya, belum pernah sedekat ini dengan kematian. Kali ini bahkan lebih buruk daripada pengalaman dengan meriam laser kelas B6. Itu meraung tanpa daya. Binatang bertanduk emas itu melihat ke arah perutnya. Apa yang terlihat adalah seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria berpakaian putih bersimbah darah keluar dari lubang di perutnya. Setelah itu, mereka langsung jatuh ke arah lautan di bawah. Binatang bertanduk emas itu melihat ke arah kedua orang ini, kedua manusia yang tampaknya tidak penting ini menyebabkannya mendekati kematian tidak seperti sebelumnya. Setelah pengalaman ini, ia memahami satu hal. Kamu harus benar-benar mengerahkan kekuatan penuhmu bahkan melawan musuh terlemah. Binatang bertanduk emas itu menggesekkan cakarnya. Di permukaan Samudra Pasifik berdiri seorang manusia putih keperakan. Itu mulai berkembang dengan ganas tepat setelah muncul. Dari sekitar 2 meter, itu langsung meluas hingga ketinggian 200 meter. Raksasa putih keperakan setinggi 200 meter. Itu sebesar binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas itu terkejut saat melihat raksasa putih keperakan di bawahnya.
Permukaan tubuh raksasa putih keperakan itu sepertinya memiliki cairan putih keperakan yang mengalir di atasnya. Dan sekarang, itu secara langsung mengulurkan telapak tangannya yang besar antara binatang yang menelan dan dua petarung Hong dan Dewa Petir. PUCHI. Cakar itu menabrak telapak tangan, yang sebenarnya mulai tertekan akibat benturan. Tetapi ketika binatang bertanduk emas mencabut cakarnya, cekungan di telapak tangan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Ketika raksasa putih keperakan menghalangi binatang bertanduk emas, pria perak lain mengulurkan tangannya dan menangkap Hong dan Dewa Petir, dan kemudian dengan cepat mulai melarikan diri ke kejauhan. Ada total 2 penjaga perak cair. Luo Feng menyuruh Babata untuk mengatur mereka datang ke sini terlebih dahulu. Jika mereka punya kesempatan, selamatkan Hong dan Dewa Petir. Bagaimana binatang bertanduk emas yang marah itu bisa menyaksikan kedua manusia yang keji itu dibawa pergi? Itu melebarkan sayapnya dan mengelilingi pelindung perak cair yang memblokirnya secepat kilat. Ia mengejar ke arah yang lain. Dalam hal kecepatan, binatang bertanduk emas itu memang cepat. Pelindung perak cair itu bergerak sedikit di atas 10.000 meter per detik. Binatang yang menelan itu dengan cepat menyusul. Penjaga perak cair yang dikejar dengan ganas meluas dan berubah menjadi raksasa perak raksasa. Sesaat, ia melilit binatang yang menelan itu. Penjaga perak cair lainnya di belakang dengan cepat mengambil Hong dan Dewa Petir dan mulai berlari lagi. Hanya setelah beberapa saat binatang yang menelan itu bisa keluar. Binatang yang menelan itu melihat pada cairan pelindung perak yang telah berkontraksi kembali menjadi seukuran manusia normal dengan amarah. Meskipun hal aneh ini tidak secepat binatang yang menelan, dan serangannya tidak sekuat pria berpakaian hitam dan pria berpakaian putih, satu-satunya keuntungan terletak di dalam tubuhnya yang seperti cairan yang dapat dengan cepat mengembang dan kontrak. Itu bisa membungkus orang seperti gula-gula. Pengawal perak cair bisa mengurangi serangan paling kuat dari binatang yang menelan itu. Binatang yang menelan itu mengerti bahwa itu sebenarnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencuri 2 tubuh manusia dengan 2 penjaga perak cair ini bekerja bersama. Binatang yang menelan, yang saat ini sangat rusak dan lemah, mengeluarkan raungan kemarahan dan kemudian langsung terbang ke laut. Sektor Mingyue, lorong di luar ruang pelatihan Limit Hall. Luo Feng memegang teleponnya. Wajah Luo Feng menjadi ungu karena marah. Ya, saya mengirim mereka. Tidak ada gunanya, penjaga perak cair hanya bisa menghentikan orang dan bertindak seperti pengawal. Mereka tidak bisa membunuh binatang yang menelan. Luo Feng menutup teleponnya dengan Jia Yi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan. Orang lain terkejut dengan kemunculan 2 penjaga perak cair dan bahkan mulai sedikit berharap. Tapi Luo Feng jelas. Pengawal perak cair adalah produk berteknologi tinggi di alam semesta dan fungsinya sangat jelas pengawal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Babata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Luo Feng akan menjadi gila. Dia menutup matanya karena sakit, dan sedikit kilau bisa dilihat di sudut matanya. Pembaca roh nomor 1 Bumi. Cina, kota markas Timur Laut. Ayah. Seorang wanita muda yang cantik sedang menonton siaran di layar, mengerang dan menangis kesakitan, tiba-tiba berdiri tegak, bergegas ke ruang kerjanya sendiri. Beberapa pria dan anak-anak di ruangan yang sama menyaksikan adegan itu terkejut karena tidak percaya. Di dalam ruang belajar, wanita muda itu dengan cepat menyalakan komputernya, memasukkan emailnya dan membuka email terbaru dan terbaru. Email khusus itu memiliki video terlampir. Wanita itu menggigit bibirnya, gemetar saat dia mengklik mouse dengan lembut sekali. Berbunyi. Sebuah video dibuka, adegan yang muncul adalah seorang botak berpakaian Dewa Petir putih. Little Lei, Dewa Petir tidak memiliki senyuman nakal yang sama, itu adalah salah satu kelembutan, kami tidak bertemu satu sama lain selama hampir 16 tahun. Aku masih ingat saat itu, pertama kali aku membawamu ke taman hiburan, pertama kali mengajarimu seni bela diri, pertama kali aku memarahimu, pertama kali aku memukulmu. Dewa Petir menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tahu kamu membenciku, namun, jika diberi pilihan lagi, aku akan tetap memilih untuk membunuh orang yang tidak berguna itu. Aku juga tahu kamu tidak akan bisa memaafkanku. Saat itu ketika ibumu meninggalkanmu kepadaku,
Aku berjanji untuk membiarkanmu menjalani hidup bahagia, tidak pernah membiarkanmu melewati kesulitan atau kesulitan apapun. Saya tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Petik 2. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Sebentar lagi, aku akan pergi bersama Hong. Kali ini, saya khawatir akan sulit untuk kembali hidup-hidup. Jadi saya memikirkannya dan memutuskan untuk mengirimi Anda email ini. Dewa Petir menyeka kepalanya yang botak mengkilat. Lei kecil, jangan khawatir, aku, ayahmu, pasti akan membunuh monster yang menelan itu. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun, ini adalah janji yang kubuat untuk ibumu, dan juga yang kubuat untukmu. Cinta selalu, ayahmu. Di layar, Dewa Petir tersenyum dan videonya berakhir. Hicks, wanita muda itu berbaring di atas meja dan menangis, air matanya tidak berhenti. Hanya ketika seseorang telah kehilangan sesuatu, dia akan merasakan sakitnya. Ayah, kembali. Saya salah. Wanita muda itu terus menangis, dia menangis sampai suaranya menjadi serak, kenangan berkelebat di benaknya, ibunya meninggal muda, dia dibesarkan seorang diri oleh Dewa Petir, dia sangat memanjakannya dengan cinta yang tak tertandingi. Satu-satunya hal adalah dia baru berusia 16 tahun, karena hubungan pertamanya, Dewa Petir benar-benar telah membunuh pacarnya. Telah dimanjakan dan dimanjakan sejak muda, dia sangat marah dan meninggalkan rumah, dan bahkan meninggalkan kata-kata yang kejam. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari, betapa ayahnya sangat mencintainya. Kota markas Kyoto, tembok pertahanan luar. Jia Yi sedang mengawasi para prajurit yang terluka. Jangan bergerak, berbaring saja dan istirahat. Kata Jia Yi. Iya Pak, seorang tentara muda yang cacat dan diperban berteriak. Jia Yi berdiri tegak. Pejabat senior. Seorang polisi berlari. Apa masalahnya? Jia Yi bertanya. Polisi itu merendahkan suaranya dan berkata, pejabat senior, Liu Ning telah dikorbankan. Liu Ning adalah murid termuda Jia Yi, dia baru berusia 19 tahun ini, dan dia juga murid favorit Jia Yi. Saat pertempuran terjadi, Jia Yi telah mengirim hampir semuanya segera ke medan perang. Oh. Jia Yi menjawab dan terdiam, hanya otot wajahnya yang bergerak sedikit. Ning kecil, Jia Yi meringis ke dalam, melihat ke seluruh bangsal pasien, banyak tentara yang terluka telah mengeluarkan ponsel mereka dan melihat-lihat gambar atau pesan. Mereka semua masih sangat muda. Jia Yi merasakan sakit di dalam hatinya, namun dia tidak berdaya. Kegagalan Hong dan Dewa Petir telah membuat seluruh eselon atas dunia kesakitan dan kekacauan, dan mereka juga mengetahui dari Luo Feng, penjaga perak cair tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster yang menelan, yang bahkan lebih mengecewakan. Namun, sementara eselon atas cemas, siarannya tidak. Pada saat itu, seluruh dunia masih menyiarkan pertempuran tersebut, namun mereka hanya memutar ulang adegan dari pertempuran tersebut, mengatakan bahwa Hong dan Dewa Petir hanya terluka parah dan tidak mati. Mereka bahkan mengatakan dua raksasa perak itu adalah teknologi terbaru bumi, harapan umat manusia. Ini menyebabkan rakyat jelata dan komunitas yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan harapan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk melanjutkan pertempuran. Luo Feng telah sampai di rumah. Di dalam ruang tamu, televisi menyala. Kedua raksasa perak ini adalah hasil penelitian dari berbagai negara. Sama seperti pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun ini, umat manusia pasti akan muncul sebagai pemenang. Suara dari televisi berkata, Luo Feng tidak tahan untuk mendengarkan dan segera meninggalkan ruang tamu ke lantai 3. Di balkon, angin sejuk bertiup, Luo Feng sedikit segar. Tidak ada gunanya Luo Feng, menyerahlah. Babata membujuk, bumi tidak memiliki harapan, biarkan semua orang mati, Anda tidak bisa menghentikannya. Ini tidak hanya menyangkut satu atau dua orang yang sekarat, ini banyak orang. Luo Feng tidak bisa menahan amarah, apakah saya hanya akan melihat banyak pemuda, anak-anak dan bayi mati? Apakah saya harus menyaksikan bumi menjadi tempat bermain monster? Manusia akan punah. Pasti ada jalan, pasti ada. Petik 2. Agar bumi dikuasai monster, pikiran itu sendiri adalah mimpi buruk. Jiwa adalah akar kehidupan. Mata Luo Feng berbinar, kekuatan hidup monster yang menelan itu telah menjadi jauh lebih lemah, apakah itu berarti jiwanya, juga jauh lebih lemah dari sebelumnya? Babata, beritahu aku.
Petik 2. Babata ragu-ragu. Katakan padaku. Luo Feng menjadi tidak sabar. Benar, itu sangat lemah. Namun, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pembaca roh tingkat 3 penjelajah bintang seperti Anda. Kata Babata. Babata, katamu sebelumnya, dia masih sangat muda. Memang, level penjelajah bintang tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi alam semesta. Saat ini hanya tingkat bintang, artinya mungkin lahir di bumi. Sekuat apapun, jika itu lahir jauh lebih awal, itu akan ditemukan oleh manusia lebih awal. Petik 2. Untuk menemukannya sangat terlambat, berarti itu mungkin belum lahir terlalu lama. Luo Feng berkata, masih muda, jiwanya seharusnya lebih rapuh. Juga, secara berturut-turut menerima serangan meriam laser B6, dan serangan Hong dan Dewa Petir. Kekuatannya seharusnya hanya sekitar 20% dari sebelumnya. Mata Luo Feng berbinar, jika saya menggunakan teknik rahasia Yunmo Planet dan mengambil risiko, kekuatan asli dari keterampilan ini sudah hebat, begitu saya mempertaruhkan semuanya. Dan jika itu tidak cukup, aku akan menggunakan teknik rahasia, membiarkan prajurit terkuat lainnya di dunia menggabungkan kekuatan denganku. Luo Feng dengan cepat mensimulasikan rencana dalam pikirannya. Teknik rahasia planet Yunmo sangat kuat. Dan Babata selalu menekankan pentingnya Luo Feng mempelajari teknik-teknik ini. Sampai sekarang, meskipun studinya tidak terlalu mendalam, yang lebih rumit, dengan kekuatan Luo Feng saat ini, dia tidak dapat menggunakannya. Dia, bagaimanapun, sudah mampu menarik kekuatannya ke potensi maksimum. Luo Feng, jangan pikirkan pikiran gila seperti itu. Babata mengamuk, saya tidak mengizinkannya, saya pasti tidak mengizinkannya. Saya telah menunggu 50.000 tahun. Untuk seorang murid seperti Anda, saya pasti tidak mengizinkan Anda pergi dan bunuh diri. Aku tidak akan bunuh diri. Hong dan Dewa Petir membakar jiwa, mereka tidak matikan. Luo Feng bertanya, tapi mereka koma. Babata mengamuk, di alam semesta, bahkan makhluk abadi yang menerima kerusakan berat pada jiwa mereka, beberapa tidur selama jutaan tahun sebelum mereka pulih. Dan beberapa, hanya tidur selamanya. Dewa Hong dan Petir mungkin tidak mati, tapi jiwa mereka saat ini dalam keadaan koma. Jiwa mereka awalnya tidak kuat, jika mereka beruntung, mereka mungkin bangun dalam beberapa tahun. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bangun lagi dan tetap koma. Petik 2. Luo Feng, jangan gegabah. Babata mengamuk. Saya Luo Feng, sebelum saya menjadi murid planet Yunmo. Luo Feng berkata dengan tegas. Kamu ingin mati. Babata mengamuk. Babata. Luo Feng melihat sekeliling, kamu pikir aku ingin mati? Saya tidak ingin mati. Saya sangat ingin melihat anak-anak saya lahir, begitu banyak untuk mendengar mereka memanggil saya ayah. Saya ingin hidup. Bahkan dalam mimpiku aku ingin hidup. Petik 2. Tapi kamu, Babata ragu-ragu. Babata, saat ini aku hanya punya dua pilihan. Pertama, jadilah seperti kura-kura pengecut. Lihatlah begitu banyaknya sesama jenis saya terbunuh, saksikan begitu banyak anak tak berdosa menangis saat orang tua mereka terbunuh, perhatikan bayi yang masih minum susu terbunuh, perhatikan saat mereka mati, sementara saya, bersama dengan orang-orang terdekat dan anak-anak saya bersembunyi di kapal planet Yunmo, seperti kura-kura. Setelah itu, anak-anak saya akan lahir, mereka akan menjalani hari-hari mereka tanpa sinar matahari, tanpa teman, mereka hanya akan tahu dari cerita kami bahwa bumi pernah dipenuhi dengan banyak anak seperti mereka, hanya saja, mereka semua mati. Petik 2. Dan Babata, katamu sebelumnya, hanya level bintang yang bisa bertahan dengan nyaman di alam semesta. Dan keluarga dan anak-anak saya yang bukan level penjelajah bintang, memasuki alam semesta dan planet lain, sangat berbahaya. Kata Luo Feng. Babata menerima dengan tenang. Itu memang benar. Alam semesta, tidak adil. Pertempuran terjadi di setiap planet, setiap galaksi. Akan sangat tragis untuk membawa orang normal ke alam semesta. Saya perlu mencapai level bintang, untuk memungkinkan keluarga saya menjalani kehidupan yang baik di alam semesta, kehidupan yang stabil. Dan berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai level bintang? Dekade. Anak-anak saya akan tinggal di kapal selama beberapa dekade. Luo Feng menggelengkan kepalanya, itu benar-benar mimpi buruk, meninggalkan masyarakat dan melewati kehidupan di kapal selama beberapa dekade. Aku lebih baik mati daripada membiarkan anak-anakku menjalani kehidupan seperti itu.
Pilihan kedua, Yi Luofeng, dengan teknik ini, memungkinkan 5 prajurit penjelajah bintang lainnya untuk menyumbangkan jiwa, sekering, dan bakar jiwa mereka. Setelah itu, aku akan menggunakan serangan terakhirku dan bergerak. Kedua gerakan ini adalah teknik rahasia Yunmo Planet, bersama dengan pengorbanan jiwa, untuk membunuh monster luar angkasa dengan kekuatan hanya 10-20%, masih ada harapan. Petik 2. Ada beberapa hasil. 1. Sukses, saya tidak mati, banyak orang akan memiliki harapan, itu tentu saja hasil terbaik. 2. Sukses, aku mati. Namun, anak-anak saya dapat menjalani kehidupan yang baik, pergi ke taman kanak-kanak, mencari teman dan teman bermain. Dan orang tua saya, Su Xin dapat merawat mereka, mereka hanya akan memiliki satu ayah lebih sedikit. Mereka akan tumbuh dan mempelajari sejarah ayah mereka, saya yakin, mereka akan bangga pada saya. Petik 2. 3. Gagal, aku pasti akan mati juga. Monster yang melahap itu akan terluka parah, memberi manusia harapan untuk membunuhnya. Ekspresi Luofeng tenang. Babata, menurutmu jalan mana yang akan aku ambil? Babata ingin berbicara, tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya keluar. Babata, sungguh, sejak aku berusia 18 tahun dan aku menjadi seorang pejuang, aku tidak pernah takut mati. Sebaliknya, saya lebih takut anak-anak saya menjalani hidup mereka di kapal selama beberapa dekade. Aku bahkan lebih takut lagi, Hong, Dewa Petir, dan banyak orang lain yang mengorbankan diri akan sia-sia. Kematian, sama sekali tidak menakutkan. Laki-laki, menjadi tua atau mati karena penyakit sepanjang waktu, itu semua adalah siklus. Petik 2. Saya ingin membantu teman-teman saya, Wei Wen dan yang lainnya. Saya ingin membantu sesama. Saya ingin membantu banyak anak yang belum lahir, serupa dengan saya. Atas nama mereka, saya ingin bertarung. Ini juga untuk diriku sendiri. Luofeng tertawa terbahak-bahak, orang harus tahu, Hong dan Dewa Petir bertarung habis-habisan, mereka adalah dua petarung terkuat di bumi. Dan saya adalah pembaca roh terkuat di bumi, bagaimana saya bisa mundur? Haha, tawa Luofeng membuat Babata terdiam. Sudah berapa lama, Babata tidak berada dalam situasi yang begitu rumit, ini adalah pertama kalinya, Babata merasa terhadap murid yang rata-rata berkualitas ini, tidak ada murid pilihan lain, rasa hormat. Baiklah, aku akan membantumu. Babata berkata dengan serius. Haha, jangan seperti itu, kataku, kita akan bertarung habis-habisan, masih ada harapan untuk selamat. Semangat Luofeng pada saat itu tenang di dalam.